Shalom, sahabat sekalian. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Dan pada hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengar, saya beri judul The Divine Prayer for Glory Displayed. Doa yang ilahi untuk kemuliaan itu dinyatakan. Dan ini kita ambil dari doa Yesus sendiri, doa Allah untuk kemuliaan itu bisa dinyatakan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ke-5, doa Getsemani. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa Yesus sendiri di dalam posisinya sebagai manusia, di dalam misinya untuk menyelamatkan kita, mengemban misi ilahi dari sorga, dia perlu berdoa, dia perlu mendapatkan juga penguatan dari Allah, dari Bapa Sorgawi untuk menyelesaikan misinya. Karena kita tahu betapa beban yang begitu berat sampai peluhnya ini bercampur dengan darah. Itu satu gambaran peristiwa di mana tekanan mental yang begitu kuat di dalam menghadapi kematian. Mari kita membaca firman Tuhan untuk pemberitaan pada hari ini. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami juga belajar bagaimana Yesus berdoa. Dan doa yang ingin untuk melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan. Yesus menjadi model bagi kami. Tidak ada satupun keinginan agendanya yang lain kecuali ingin melihat Allah Bapa dipermuliakan. Dan dirinya sebagai Allah, anak, dipermuliakan. Aku mengucap syukur. Nyatakanlah kebenaran firman ini sungguh-sungguh kepada kami, oh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. John Calvin, Bapa Reformator Gereja, mengatakan, Truth has no power unless efficacy is imparted to it from above. Kebenaran tidak memiliki kuasa kecuali jika kemanjuran diberikan kepadanya dari atas. Kita berusaha untuk melakukan kebenaran, menyampaikan berita kebenaran, menabur kebenaran. Kita bekerja keras. Tetapi sebagaimana apa yang Rasul Paulus mengatakan, untuk kita terus bekerja menabur, kita terus bekerja untuk menyirami benih firman yang ada. Tetapi bila kita tidak meminta itu dan mengharapkan sorga mencurahkan kuasanya dalam doa, maka tidak akan ada hasil apa-apa yang diinginkan. Kita tidak hanya bekerja keras menabur, menyirami kebenaran, tetapi juga berdoa agar Tuhan memberikan pertumbuhan. Itulah sebabnya pelayanan adalah mengabdikan diri pada doa dan firman. Saya ulangi, pelayanan orang Kristen, apapun jenis pelayanannya, tetapi yang paling utama adalah pelayanan kita mengabdikan diri pada doa dan firman. Bapak-bapak gereja, para rasul,
tidak kehilangan fokus mereka pada waktu terjadi pertumbuhan gereja di dalam Kisah Para Rasul 2. Mereka terus bekerja juga, baik melakukan pelayanan firman, melayani tanda-tanda ajaib dan mujizat, memberitakan Injil, berdoa, dan juga mereka melakukan pelayanan diakonia, memberikan makan janda-janda. Tetapi kemudian ketika ada yang menjadi protes karena tidak dapat bagian, yaitu janda-janda orang Ibrani tetapi yang berbahasa Yunani, maka disitulah kemudian para rasul sadar bahwa pelayanan utama mereka bisa terganggu bila ini juga tidak ditangani dengan baik. Apa pelayanan utama mereka? Dikatakan supaya mereka bisa berfokus di dalam doa dan firman. Sehingga muncullah pelayanan diakonia untuk mengurusi orang-orang yang miskin, yang terlantar, yang memerlukan kebutuhan. Saudara-saudara, pengabdian kita yang terutama adalah dalam doa dan firman. Kita lihat Yesus berdoa dan mengatakan, "Bapa, telah tiba saatnya." Ini sangat penting, saudara. Telah tiba saatnya. Saat apa? Kita tahu bahwa ini adalah momen sebelum dia ditangkap di dalam doa Getsemane itu. Lalu kemudian dia menyerahkan diri. Sebenarnya banyak yang mengatakan Yesus ditangkap. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bahasa Alkitab, dikatakan Yesus tidak ditangkap, tapi dia menyerahkan diri. Karena Yesus tidak memiliki kesalahan apapun. Sehingga tidak ada sebuah paksaan untuk dia naik ke kayu salib. Tidak ada sebuah paksaan untuk dia mengalami siksa. Enggak. Dia menyerahkan dirinya. Bahkan dia tidak mati terbunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Jadi ketika dia mengatakan Bapa telah tiba saatnya, dia mengatakan Bapa inilah waktunya di mana aku akan masuk ke dalam penderitaan, salib, dan kematian untuk manusia yang akan ditebusnya. Lalu dia berdoa apa? Muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Bagaimana Yesus ingin memuliakan Allah Bapa dengan menggenapi misi untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa dan keterpisahan, diperlukan kuasa Allah. Diperlukan kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam hidup Yesus. Dengan kata lain, kalau kita bisa artikan doa daripada Yesus dalam ayat yang ini, muliakanlah namamu, muliakanlah anak, adalah seperti ini. Bapa, karuniakanlah melalui peristiwa yang akan terjadi ini, yaitu peristiwa salib, kebangkitan, kenaikan, dan penobatannya. Kabulkanlah oleh peristiwa ini agar aku dapat dimuliakan. Perlihatkanlah kemuliaanku sepenuhnya. Perlihatkanlah keagunganku. Penyaliban dan penobatan Kristus sebagai Tuhan bukan hanya memperlihatkan kemuliaannya, tetapi juga kemuliaan Allah Bapa. Karena kemuliaan anak adalah kemuliaan Bapa. Sebab Bapa dan anak adalah satu. Kebenaran yang begitu hakiki, yang begitu penting. Dan di sini kita melihat bahwa kesatuan Allah Tritunggal itu terlihat di sini. Antara Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Karena Yesus menjanjikan akan datang Roh Kudus ketika aku akan naik. Ketika aku dinobatkan. Yesus berkata, aku dan engkau adalah satu. Dan berulang-ulang kitab Injil Yohanes mengatakan Yesus itu satu dengan Bapa. Artinya dalam kesatuan Allah Tritunggal. Bukan monogami, tetapi bicara mengenai unity, kesatuan. Jadi bagaimana saudara salib Kristus itu bisa menyatakan kemuliaan Allah secara unik? Karena Yesus sedang berbicara mengenai salib. Jadi doa Yesus ini adalah doa betapa pentingnya pemahaman salib itu untuk kita terima. Akhirnya
kehidupan doa kita itu tidak akan bisa jauh dan lepas dari kuasa salib. Karena the greatest gift, the greatest victory, karunia terbesar, kemenangan terbesar manusia bukan pada waktu kita dipromosikan. Bukan pada waktu kita mengalami mujizat kesembuhan. Bukan pada waktu kita melewati masa-masa sulit lalu Tuhan promosikan kita, bikin kita berhasil. Pelayanan kita kemudian mengalami breakthrough dan mendapatkan pengaruh besar. Bukan itu the greatest victory. Saudara mau tahu the greatest victory kita? Yaitu ketika Yesus berhasil mati dan menggenapi seluruh tuntutan keadilan Allah atas dosa manusia di kayu salib. Dan Bapa berkenan atas pengorbanannya. Lalu dia bangkit dari orang mati. Naik ke sorga dan dinobatkan sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Itu kemenangan besar kita. Karena kemudian karena itulah kita mendapatkan kepastian keselamatan. Kita mendapatkan jaminan pengharapan kita. Kita mendapatkan hidup kekal. Baik dari sekarang kita sudah terima. Mari kita lihat ketika Yesus mendoakan peristiwa penyaliban ini. Disitulah Allah dipermuliakan. Yang pertama, salib Kristus menyediakan bagi kita hidup kekal. Ayat yang kedua dan ketiga. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Salib menyediakan hidup kekal kepada kita. Hidup kekal bukan sekedar masuk sorga. Satu kali ada anak muda bertanya kepada saya, atau saya sebenarnya bertanya, kamu mau masuk surga? Mau. Tapi saya bilang begini, bila di surga kamu gak ketemu Yesus, apakah kamu tetap masih mau ke surga? Mau. Terus saya bilang, Dek, you miss the point. Kamu malah gak dapat pemahaman utamanya, makna utama dari surga itu. Karena dia berpikir surga itu ya tempat enak, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit, nyaman, semuanya happy. Dan saya bilang, kalau Yesus tidak ada di sana, that's not heaven. Saudara-saudara, ayat 3 ini jelas sekali, tegas dia katakan bahwa hidup kekal adalah mereka yang mengenal engkau. Berarti Bapa Sorgawi, satu-satunya Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kata mengenal, epiginosko, artinya memiliki relasi intim seperti suami istri yang melahirkan anak. Ini luar biasa. Di sinilah dipakai kata yada, yaitu kata yang sangat intim, kata penyembahan, kata doa yang begitu intim. Kehidupan kekal adalah relasi intim secara pribadi dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus, dan dengan Allah Roh Kudus di dalam karya keselamatan Kristus di kayu salib. Karena dia katakan, alasan Tuhan memberikan kepada Yesus ini kuasa untuk dia bertindak di muka bumi ini atas segala yang hidup, supaya dia bisa memberi hidup yang kekal kepada semua orang yang Tuhan bawa kepada Yesus, yang Tuhan bawa untuk didorong dan dilahirbarukan. Jadi saudara-saudara, jangan sekedar kita jadi Kristen atau kepengen masuk surga untuk dapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu sejak sekarang. Sejak kita terima Yesus. Sejak kita dilahirkan kembali. Kita membangun relasi kita yang intim dengan Tuhan. Dengan Bapa Surgawi dalam doa, dalam penyembahan kita, dengan firman Allah. Bangun keintiman itu. Mengenal.
mengenal dia terus menerus, tidak pernah berhenti sampai nanti kita mendapatkan, tidak ada lagi penghalang tubuh ini untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah yang sebenar-benarnya dan seoptimum-optimumnya. Salib Kristus bukan hanya memberikan kepada kita hidup kekal, tetapi juga salib Kristus memperlihatkan hidup ketaatan yang sempurna dari Yesus. Ayat yang keempat, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Yesus selama di bumi ini, dia terus melakukan kehendak Bapa. Dia katakan, aku tidak melakukan apapun kecuali apa yang aku lihat Bapa lakukan. Dia tidak punya agenda-agenda lain selain agenda yang telah Bapa lakukan, Bapa inginkan, dan dia menjadi eksekutor daripada agenda itu. Yesus membuktikan ketaatan yang sempurna. Karya ketaatannya yang sempurna. The perfect works of obedience. Dan salib itu menunjukkan bahwa dengan Yesus naik ke kayu salib, Yesus Kristus menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh kasih Allah bagi umatnya untuk menebus mereka dan membawa mereka kepada kemuliaan. Wow, ini luar biasa, ini kabar baik saudara. Bayangkan ini, dia sedang bertanya kepada saudara, adakah keadaan, kegagalan, kejatuhan, ketakutan yang saudara miliki, yang manusia miliki, yang tidak akan bisa dijamah oleh kasih Allah? Adakah tempat yang tersembunyi untuk kasih Allah tidak bisa masuk? Dia sudah turun ke tempat yang paling dalam. Kegagalan yang paling dalam adalah kematian. Tetapi dia telah turun ke sana. Kegagalan paling dalam hidup manusia adalah ketika manusia memberontak kepada Allah dan terpisah dari Allah. Tetapi di situ kasih Allah begitu dalam, menjamah kita, menebus kita. Dan bukan cuma menebus kita, tetapi untuk membawa kita kembali kepada fitrahnya, kepada kemuliaan Allah yang memang sudah dirancang kepada kita. Jadi ketika kita melihat salib Bapak Ibu, dalam doanya Yesus, dia mengatakan, Bapa, aku sudah menyelesaikan semua misimu. Saudara, ini menarik ya. Satu kali saya mendengar Renard Casali, Profesor Renard Casali, mengatakan seringkali terutama generasi Z adalah generasi yang suka menunda atau melakukan sesuatu tapi tidak menuntaskan pekerjaan mereka. Jadi mulainya semangat tapi nanti di tengah jalan tidak tuntas. Bapak Ibu, Yesus telah memperlihatkan dengan menuntaskan pekerjaannya di kayu salib. Dia memperlihatkan ketaatannya, keseriusannya untuk mengikuti rencana Allah. Jangan berhenti ketika pernikahanmu sedang mengalami goncangan. Tuntaskan itu sampai maut yang memisahkan Bapak Ibu di dalam pernikahan. Jangan berhenti untuk terus berusaha di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, bahkan dalam pelayananmu ketika ada tantangan. Jangan mengatakan, I drop the ball. Aku lempar saja handuk putih ini. Aku meninggalkan gelanggang pertandingan. Tapi mari kita sebagaimana Paulus mengikuti jalannya Yesus. Dia mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandinganku. Darahku telah tercurah. Dan aku telah menyelesaikan pertandingan imanku. Ayo kita tuntaskan pekerjaan kita. Apapun yang Tuhan tanggung jawabkan kepada kita. Karena Yesus ketika dia naik ke kayu salib, dia telah memberikan satu gambaran, satu rencana, satu contoh bahwa dia telah melakukan ketaatannya secara sempurna. Dan dia memulihkan kita. Dan yang terakhir, bahwa salib itu bukan cuma menyediakan hidup kekal. Salib bukan cuma untuk memberikan kepada kita tanda bahwa dia telah menyelesaikan karyanya dengan sempurna. Tapi yang ketiga, salib adalah cara Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Ayat yang kelima yang terakhir dikatakan, sekarang ya Bapa,
muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ini memperlihatkan Yesus bukan menobatkan dirinya sebagai Tuhan dengan mengada-ngada. Tapi Yesus turun dari sorga. Pernyataannya mengatakan, aku sudah ada sebelumnya. Sebelum dunia ini ada, aku sudah punya kehadiran. Aku sudah punya takhta di sorga sana. Dengan dia mati, dia kembali ke sorga. Naik untuk mendapatkan kemuliaan, dinobatkan kembali. Sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang menebus kita. Dia dinobatkan sebagai mempelai pria yang akan menyambut gerejanya, menyambut orang-orang sucinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ini menjadi sangat penting bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukan manusia yang berusaha menjadi Allah seperti kebanyakan konsep dewa-dewa pada masa itu. Kebanyakan agama-agama yang dibuat oleh manusia, di mana manusia itu begitu salehnya sehingga kemudian nanti dia dinobatkan menjadi seorang yang ilahi. Yesus datang dari sorga, menjadi manusia untuk kemudian hidup mentaati Allah sepenuhnya, secara sempurna, secara paripurna, tanpa ada satu pun celah. Lalu kemudian dia naik ke kayu salib untuk memperlihatkan betapa kasihnya begitu besar kepada kita manusia. Lalu kemudian dia menyelesaikan semua. Dan dia berkata kepada murid-murid, aku akan kembali kepada Bapa untuk menyiapkan tempat kepada kamu. Ini memperlihatkan bahwa salib, waktu Yesus berdoa, dia memuliakan Bapa, tetapi juga dikatakan, muliakanlah aku di hadirat dengan kemuliaan yang kumiliki. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, Bapa, perlihatkanlah kemuliaan yang aku punya itu melalui karya salib. Itu sebabnya kita lihat waktu disalib, apa pernyataan manusia yang berdosa terakhir kali menyaksikan karya salib? Pengakuan daripada kepala pengawal mengatakan, sungguh dialah anak Allah. Sungguh dialah Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah kenal Tuhan, algojo, profesional, bisa takluk dan mengatakan sungguh dialah anak Allah. Karena salib telah menjadi display, telah menjadi cara, platform, panggung Allah mempermuliakan dan memperlihatkan kemuliaannya. Jadi apa langkah praktisnya, Pak? Maka inilah yang harus kita doakan setiap hari, Bapak Ibu. Yang pertama, berdoalah agar kita ini bermegah hanya kepada salib Kristus saja. Galatia 6 ayat 14. Aku tidak mau bermegah dengan apapun yang lain, kata Paulus. Walaupun dia bisa punya alasan dia bermegah atas gelar-gelarnya, atas pencapaian agamanya, atas networknya, atas jabatannya sebelumnya. Tapi dia mau bermegah atas salib yang banyak orang menjadikan itu sebagai sebuah aib, sebuah celah, sebuah rasa malu karena penuh dengan kutuk. Tapi justru Paulus mengatakan, aku hanya mau bermegah di dalam salib itu sendiri. Yang kedua, berdoalah agar hidup kita ini terus dalam ketaatan memikul salib. Menjadi murid Kristus berarti kita sangkal diri, pikul salib Kristus. Dia sudah memikul salibnya dan hari ini Tuhan memanggil kita untuk memikul salib. Artinya apa? Mati untuk keinginan-keinginanmu dan hidup untuk keinginan Allah. Saya tidak pernah setuju bahwa salib itu artinya sakit penyakit yang kamu tanggung. Bukan. Seringkali kita mengatakan, oh ini salibku, anakku memberontak, ini salibku, aku sedang sakit. Enggak. Karena Allah tidak pernah menjadikan seperti itu. Tetapi salib itu adalah kematian kita kepada keinginan-keinginan kita. Dan keputusan kita untuk mengatakan, aku ingin ikut Yesus. Aku ingin melakukan ketaatan yang sempurna. Taat dan setia secara paripurna. Dan yang ketiga, yang terakhir, marilah kita berdoa
supaya kita bergairah untuk menyampaikan berita salib kepada banyak orang. Paulus mengatakan, ini yang kuteruskan, ini yang menjadi prioritasku, yaitu meneruskan Injil Kristus yang disalib, yang menderita sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kitab suci, dan mati dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Artinya berita salib ini bukan berita bohong, tapi berita pengharapan kepada manusia. Untuk itu, teruslah di dalam doa saudara, agar doa kita terus bisa memuliakan Allah. Mari bermegah di dalam salib. Mari berdoa supaya kita dimampukan memikul salib setiap hari. Hidup dalam ketaatan yang sempurna dan hidup di dalam kegairahan untuk memberitakan Injil sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang pada hari ini menerima firman kebenaran dan percaya bahwa ketika Yesus berdoa untuk mempermuliakan dirinya, untuk kemuliaan Allah dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan, dan Engkau telah memilih salib sebagai cara Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dan kemuliaan Yesus. Biarlah kami bisa merangkul berita salib itu Tuhan. Kami bermegah atas salib Kristus. Kami mau hidup di dalam ketaatan, memikul salib, mati untuk kehendak kami, dan hidup bagi kehendak Kristus. Dan kami berkobar-kobar, menyala-nyala, memberitakan berita salib Kristus kepada dunia ini, supaya mereka datang, bertobat, dan percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.